wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan sorof dasar dengan mempelajari kitab pengenalan ilmu sorof. Kita sudah berada di bagian akhir tasrif lugawi. Ini terakhir dalam buku ini. Tasrif lugawi, pecahan kecil dari kata yang telah lewat. Untuk tasrif lugawi dari fiil-fiil yang telah lewat, berarti ada 22 wazan. Kami akan mencontohkan fiil sulasi mujarrad saja. Jadi kita tidak akan contohkan rubai, khumasi, sudasi. Paham kan? Iya. Jadi hanya mencontohkan fiil sulasi mujarrad saja. Karena yang lainnya bisa dikiaskan padanya. Karena tasrif lugawi itu lebih sederhana, lebih mudah dibandingkan dengan tasrif istilahi. Makanya buku pertama ini dan buku kedua itu sama. Saya kasih semua di buku pertama ini apa yang akan dikasih juga di buku kedua, supaya kalau di buku pertama paham, nanti buku kedua tinggal dilengketkan saja. Karena tasrif lugawi kaidahnya lebih sedikit daripada tasrif istilahi. Jadi antum tasrif 3 huruf, mau naik ke 4 sama. Misalnya gini, saya mau tasrif kataba, fi'il madhi. Maka saya akan pecahkan nanti kataba, katabu. Ya kalau saya pecahkan 4 huruf, misalnya zalzala, maka saya pasti sama. Zalzala, zalzalu. Kalau saya pecahkan lagi 5 huruf, ijtama'a, ijtama'u. Saya pecahkan lagi 6 huruf, istagfaru. Anda paham ini? Jadi kalau sama anda perlu diulang. Bisa dipahami ini alasannya? Jadi yang lainnya itu kias. Beda kalau tasrif istilahi, setiap wazan ada tasrifnya. Beda-beda. Fa'ala, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ula, yaf'ulu. Af'ala beda lagi. Fa'ala beda. Paham kan? Jadi butuh satu-satu. Kalau tasrif lugawi tidak butuh satu-satu. Saya akan tasrif saja yang sulasi mujarrad 3 huruf. Dari 3 huruf ini antum kiaskanlah semuanya. Kiaskan maksudnya samakan. Kami juga mencukupkan memberi contoh tasrif lugawi fi'il madhi, mudhari dan amr. 3 saja. Madhi, mudhari, amr. Alasannya karena untuk isim bisa dibuat sesuai kaidah musanna, isim yang menunjukkan atas 2, dan kaidah jamak, isim yang menunjukkan atas lebih dari 2, yang biasa disebut dalam buku-buku nahwu. Jadi itu masdar sebenarnya punya tasrif lugawi, tapi teorinya adalah pakai musanna jamak. Misalnya dorobat di jamak misalnya. Qaimun misalnya isim fa'il, qaimun, qaiman, qaimun. Pakai tasrif qaimun mufrad kan, qaiman musanna, qaimun jamak mudzakkar salim. Antum bisa pahami ini? Jadi untuk isim di nahwu saja kita biarkan, karena sudah ada teorinya di mana? Di nahwu. Ya, yang tidak ada teorinya di nahwu adalah bagaimana cara pecahkan madhi, mudhari, amr. Cara buatnya ada, tapi cara pecahkannya belum ada. Cara buatnya sudah kan? Dari madhi dibuat ke mudhari, ada juga di nahwu. Dari mudhari dibuat siapa? Amr, ada juga di nahwu. Tapi itu kan pembuatan dasar. Kalau di tasrifnya gimana? Nah, di sini dibahas. Karena tasrif lugawi itu terkait dengan bersambungnya dhamir, maka kita harus pahami dulu dhamir sebelum mentasrif. Maka sini sekilas tentang dhamir.
dan kaitannya dengan fiil. Ini harus dipahami baik-baik sebelum kita tasrif. Sekilas tentang domir dan kaitannya dengan fiil. Sebelum kita memulai mentasrif fiil, maka perlu kita ketahui bahwa dalam mentasrif fiil tidak terlepas dari domir, kata ganti. Domir yang bersambung dengan fiil terbagi dua. Iya, terbagi dua. Semua fiil kalau bersambung padanya domir, maka keluar dari dua jenis domir. Ya, jadi kalau kita bahas domir yang bersambung dengan fiil itu terbagi dua. Ya, kalau nanti untuk pecahkan kataba, ya kataba untuk fiil madi. Yang pula nanti kalau antum tasrif yaktubu, ya yaktubu untuk fiil mudhari. Demikian pula kalau antum nanti pecahkan uktub untuk fiil apa? Amr. Maka ketika antum tasrif ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya domir. Nah, domir yang terbagi dua. Ada yang namanya domir sukun, apa? Sukun, dan ada namanya domir ya mutaharrik. Ada namanya domir yang mutaharrik, berharokat. Harus pahami baik-baik dulu. Ya, domir sukun itu ada 3. Domir berharokat juga ada 3. Berarti jumlah domir yang bersambung dengan fiil ada berapa? Kalau di jumlah domir yang bersambung fiil ada berapa? 6. Domir sukun yang bersambung dengan fiil ada alif, ada waw, ada ya. Ini domir sukun di fiil. Karena kalau alif pasti sukun, waw pasti sukun, ya pasti sukun. Domir yang berharokat yang bersambung dengan fiil juga ada 3. Ada ta. Ta ini nanti bisa ta, ti, tu. Ada na. Ada na. Berarti 3 juga. Cuma ta-nya itu yang banyak. Ta itu harokatnya saja yang banyak. Bisa harokatnya ta. Bisa harokatnya apa? Ti. Bisa harokatnya apa? Tu. Kemudian na. Kalau saya memecahkan sebuah kata, maka tidak akan pernah keluar dari ini yang namanya domir. Domir sukun atau domir apa? Berharokat. Kalau antum bisa kuasai ini, maka gampang tasrifnya. Sekarang, fiil kan ada 3 tadi. Ada mati, contohnya kataba. Ada mudhari, contohnya apa tadi? Yaktubu, ya. Ada amr, contohnya apa tadi? Uktub. Domir ini, semua domir sukun bisa bersambung dengan fiil mati. Paham kan? Itu pada dasarnya. Kecuali ya. Tidak akan ada domir sukun yang namanya ya masuk di fiil mati. Tidak ada. Tidak boleh ada itu. Paham kan? Jadi domir sukun semua bisa masuk pada fiil mati kecuali siapa? Ya. Dan adapun terkait dengan fiil mudhari, domir sukun semua bisa masuk mudhari tanpa terkecuali. Tidak ada pengecualiannya. Semua domir sukun bisa masuk pada fiil mudhari, yaitu alif, waw, ya bisa ada pada fiil mudhari. Makanya nanti yaktuban, yaktubuna, taktubina, ada semua? Ada semua. Kalau di madi tidak ada. Kalau saya pecahkan ini kataba, ada alif, katabu ada waw. Tidak ada katabi, tidak ada. Tidak ada ya. Dipaham saya ngomong ini? Kalau antum paham ini teori, gampang sekali nanti jadinya tasrif. Kalau tidak, ya alhamdulillah. Belajar lagi buku kedua. Nah, fiil amr sama. Semua domir sukun bisa bersambung dengan fiil
amr. Kenapa bisa sama? Fi'il amr dengan mudhari. Kan amr dibuat dari mudhari. Kalau bisa bersambung dengan fi'il mudhari, maka otomatis bisa bersambung dengan fi'il amr. Makanya ada uktub, uktuba, uktubu, uktubi. Ada kan? Jadi ada alif, ada waw, ada siapa? Ya. Nanti dipraktekkan di tasrif, di buku. Selesai domir sukun. Sekarang kita bahas domir apa? Domir yang berharokat. Domir yang berharokat, tatu, tina, na, semua bisa bersambung dengan fi'il madhi tanpa terkecuali. Jadi fi'il madhi nanti semua bisa bersambung dengan ini domir. Dipahami nih? Semua fi'il madhi pasti bisa. Katabta, katabti, katabtu, katabna, katabna. Anda paham ini? Semua bisa. Adapun fi'il mudhari dengan fi'il amr, tidak ada domir berharokat yang bersambung dengan fi'il mudhari kecuali na. Kecuali na. Itu dia. Jadi tidak pernah antum dapatkan kata yaktubtu, yaktubti, yaktubta, yaktubna. Yang ada yaktubna, taktubna. Yang ada cuma ini saja. Ini. Paham yang saya ngomong ini? Paham ini? Baik. Jadi paham domir ada dua. Ada sukun, enggak ya. Atau orang Jawa. Kalimantan tapi enggak. Baik. Paham berarti domir ada dua. Ada domir sukun, ada berharokat. Dah? Baik. Terus madhi sudah paham. Berarti antum bisa katakan begini ya. Untuk fi'il madhi bisa kesimpulan begini. Semua domir bisa bersambung dengan madhi. Kecuali ya. Ya, karena di sukun ada alif, ada waw bersambung. Berharokat semua bisa kan? Terus untuk mudhari semua bisa bersambung dengan domir sukun. Untuk mudhari demikian pula amr. Adapun domir berharokat tidak ada yang bersambung dengan mudhari dan amr kecuali siapa? Na. Ini yang nah. Adapun tati, tuna tidak bersambung dengan mudhari, tidak bersambung dengan amr. Itu tasrifnya di tasrif. Nah, ini cuman gambaran. Sudah ini. Siapa yang belum paham? Ini kunci dasarnya tasrif. Lugawi. Siapa yang belum paham? Domir berharokat. Gini. Domir berharokat kan ada ta, ti, tu, itu disebut ta. Kemudian na, ada na. 3 kan? Kalau dijumlah 3. 3 semuanya. 3 domir ini semua bisa bersambung dengan fi'il madhi. Itu 3 domir itu. Paham kan? Fi'il madhi boleh antum bilang katabtu, katabti, katabta. Paham kan? Katabna, katabna. Fi'il madhi boleh. Paham ini? Untuk fi'il mudhari juga yang dicontohkan tadi, contoh dia mau tanya. Untuk fi'il mudhari tidak boleh dengan domir berharokat kecuali siapa? Na. Yang ini saja, yang ini. Na. Paham kan? Tidak boleh. Jadi tidak boleh itu yaktubtu. Itu contoh yang dibutuhkan oleh saudara Kalimantan tadi. Tidak boleh yaktubtu, yaktubta, yaktubti, yaktubna. Tidak boleh. Tapi boleh apa? Yaktubna, taktubna. Yang pendek. Paham ini? Karena dia cuma bisa bersambung dengan satu saja. Dari domir berharokat. Sudah? Siapa lagi? Siapa lagi? Imam. Imam atau iman? Nun. Hatun nun. Iman. Nah, paham tuh? Yakin. Yakin. Masa?
Siapa lagi? Ulang. Domainnya kayak kurang. Apa yang kurang? Kah lain itu. Itu orang lain. Ini yang bersambung dalam tasrif. Kalau itu dimasukkan, kan dia maf'ulun bih. Nah itu ka kan itu kan ta. Ta kan kamu. Ka kamu. Itu ki. Ki itu apa? Siapa? Ki kan kamu perempuan. Ti. Nah kita yang kita bahas adalah yang masuk di fi'il dan merubah bentuk fi'il. Beda kalau ka. Kalau kan masuk tidak ada masalah. Mau mati mudhari amr bebas. Doro kata baka. Yaktubuka. Uktubka. Dia tidak merubah fi'il. Kita ini adalah yang merubah fi'il. Dan saudara, tadi lagi bilang kurang. Sudah pasmi. Nah. Di buku ketiga, jadi beda itu dhamir rofa sama dhamir nasab. Jadi kalau dia dhamir rofa, itulah ta'ti itu. Paham kan? Kalau dhamir nasab, itulah kakiku. Sabar. Jadi di buku ketiga sebenarnya itu semua. Jadi kalau ada yang bertanya seperti takwa, bilang saja, sepertinya belum ada. Begitu saja. Daripada diusahakan jawab, kita stres juga. Paham kan? Jadi nanti itu di buku ketiga akan dibagi dhamir yang nasab, dhamir yang rofa, dhamir yang jer. Nah sekarang kalau kita kasih semua, kita itu baru tahu rofa, belum tahu nasab, belum tahu jer. Dah, sabar. Jadi kalau ada yang bilang tanya begitu, sabar saudara, pelan-pelan. Kita di RBA ini masih lama. Dah, mau mati ini di RBA. Paham Pak Reza? Alhamdulillah. Selesai ini? Ya silakan. Iya. Katabat dengan katabti. Kalau katabat dia, Pak. Dia perempuan. Kalau katabti kamu. Beda arti, Pak. Kalau taknya sukun dia perempuan. Kalau taknya berharokat kasro kamu. Kalau taknya doma saya. Jadi harokatnya itu adalah menentukan artinya nanti. Dah? Terus? Nggak ada, sudah? Sukun. Bukan. Makanya nggak masuk di sini. Itu kata bat tak sukun kan? Nggak ada di domir tak sukun. Itu bukan domir, itu huruf untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Siapa lagi tadi? Ada tadi? Kan sudah kita bilang tadi toh. Untuk fil amr kan sama dengan fil mudhari. Fil amr bisa semua domir sukun. Ya kan ini apa namanya? Dah? Fil amr itu bersama dengan alif, bisa dengan waw, bisa dengan ya. Dah? Untuk domir berharokat dia hanya kemana itu? Kena. Gitu. Ya enggak? Terus masalahmu apa? Tanda nanya kena semua. Supaya enggak kena semua. Dia bilang tanda panahnya kena semua. Kalau kena semua berarti berhenti di sini. Gitu caranya. Lihat ini kena semua berhenti di sini, silang sini. Nah, itu masa kayak. Jadi kena semua itu berhenti di sini. Kalau kena satu berhenti di sana. Begitu saudara. Waduh, kasih salah lagi saya ditulis.
Pokoknya cari saja kesalahan saya banyak-banyak supaya saya bertobat. Ada lagi? Enggak masalah nih, jangan takut. Kalau ada salah cetak, salah saya tulis, ngomong saja salah, mudah itu. Kita ini enggak bilang saya tidak pernah salah. Kan begitu. Pokoknya kalau salah bilang saja. Seperti Abdul Khali kemarin. Enggak, kenapa itu bilang kanapit dari siapa kemarin itu? Kok imunnya? Kenapa kok imun? Salah besar saya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau antum kritik, jazakallahu khairan. Aman ini sudah. Baik. Ingat, disinilah yang membuat kita nanti bisa tasrif. Karena nanti ada kaidah di dalam. Kalau ada fi'il salim bersambung dengan dhamir berharokat, begini. Jadi harus antum tahu ini, siapa berharokat, siapa sukun. Iya, saya baca coba. Dhamir yang bersambung dengan fi'il terbagi dua. Dhamir yang sukun, yaitu alif itnain yang menunjukkan atas dua, waw jamaah yang menunjukkan atas banyak, ya muannatsatil mukhatabah yang menunjukkan atas satu wanita yang diajak bicara. Ini kan artinya, yaitu bersambung dengan ya, waw, alif, waw, ya. Alif, waw, ya itulah dhamir sukun. Dhamir yang berharokat, yaitu ta fa'il, karena ta itu selalu menjadi fa'il. Kalau bilang katabta fa'il, katabti fa'il, katabtu fa'il, berupa dhamir, makanya dinamakan ta fa'il. Ta yang menunjukkan dia fa'il. Ya, yang menunjukkan satu pelaku. Ta na fa'ilin, ini yang panjang ya. Na fa'ilin. Na yang menunjukkan banyak pelaku, menunjukkan banyak pelaku atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Jadi kalau na itu artinya kami. Kami. Banyak pelakunya. Iya. Kemudian dan nun niswa. Na itu nun niswa, yang na pendek, Na itu namanya nun niswa yang menunjukkan banyak wanita. Jadi beda semua artinya ya. Ta tuti itu satu orang pelaku, cuma bedanya tu saya, tak kamu laki-laki, ti kamu perempuan. Kalau na kami, bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian na itu khusus siapa? Banyak perempuan. Banyak perempuan. Setelah itu ada pernyataan di awal, yang tadi yang anak kasih panah itu. Ya, dhamir yang sukun semua bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali ya. Saya ulangi, dhamir yang sukun semuanya bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali ya. Dan dhamir yang berharokat semua bisa bersambung dengan fi'il madhi tanpa terkecuali. Jadi sebenarnya bisa saja bahasanya lebih disederhanakan. Tapi kan kita sudah pisahkan di atas sukun dan berharokat. Sebenarnya bisa antum membahasakan begini. Semua dhamir bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali ya. Itu kan sederhananya. Artinya sukun dan berharokat bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali siapa? Ya saja. Iya kan? Kemudian, adapun fi'il mudhari dan fi'il amr, pasangan dia. Adapun fi'il mudhari dan fi'il amr, pasangannya. Semua dhamir yang sukun bisa bersambung dengan keduanya. Semua dhamir sukunnya bisa bersambung dengan keduanya. Jelas kan? Dengan fi'il amr dan fi'il mudhari, semua. Sementara dhamir yang berharokat tidak ada yang bersambung dengan keduanya kecuali nun niswah. Ini tadi yang anak panah itu di papan. Jelas itu di papan tadi? Paham ya? Ingat kita banyak di papan itu untuk pemula saja. Karena pemula butuh lihat. Kalau kita hanya baca buku untuk pemula, susah dia paham. Dipahamkan? Nah, itu cara pengajaran. Setelah itu, tinggal contoh tasrif. Nah, ini kita mulai besok insya Allah. Nah, besok murojaah yang ini. Jadi besok ditanya ini yang kita ambil tadi. Ya, harus dipahami. Setelah itu contoh tasrif lugawi fi'il. Berikut ini beberapa contoh tasrif lugawi untuk fi'il yang telah lewat bersama kita. Kita akan tasrif pertama besok insyaallah fi'il salim, madhi, mudhari, amr. Tamam? Kemudian berikutnya fi'il
mudhoaf atau mahmuz, madi mudhari pakai teori domir. Pakai teori domir. Paham kan? Ini kita akan ambil di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan Mubar. Nah, itu kan kalau sudah ada mim. Kan nanti ada mim sukun, ada mim dan alif. Pengembangannya itu. Hah? Itu kan ketika tu jadi tuma, ini kan kita bahas yang penting yang bersambung dulu dengan fiil. Yang bersambung dengan fiil itu kalau berharokat pasti tati tu. Dah? Setelah itu tu bisa tuma, bisa tum, bisa tunna. Entah? Jangan dulu kasih banyak-banyak orang. Antum wajar lah. Antum sudah 4 tahun belajar. 5 mi, 10 mi. Sudah? Ada lagi? Aman ya? Baik, tinggal dipertanggungjawabkan besok supaya kita masuk tasrif. Besok itu kan begini. Nanti ada teori. Fi'il madhi untuk fi'il salim misalnya. Asalnya tetap mabni di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di atas dhamma. Dan bersambung dengan dhamir yang berharokat. Jadi antum sudah tahu itu siapa itu yang berharokat. Dengan keterangan tadi. Oh dhamir itu ada sukun, ada berharokat. Paham kan? Insya Allah. Pokoknya mudah insya Allah. Tidak ada sulitnya. Iya. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.